Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Ada ungkapan senyum adalah ibadah. Bagaimana kalau senyum di film yang akan segera dibahas? Apakah ibadah ataukah malah bikin orang ketakutan? Kita simak saja rangkuman film yang berjudul Smile. Film ini dirilis pada tahun 2022. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Di awal film kita diperlihatkan seorang dokter yang bernama Ross sedang bermimpi di ruang kerjanya lalu terbangun karena suara panggilan telepon. Ross diminta untuk menemui CEO rumah sakit bernama Dr. Desai terkait pasien yang bernama Sarah Marquette yang dimasukkan ke ruang residensi kemarin. Look, I'm not questioning. Karena Sarah memiliki riwayat penyalahgunaan obat, makanya ia dimasukkan ke sana. Masalahnya adalah Sarah tidak memiliki asuransi dan siapa yang akan menanggung biayanya. Setelahnya, Ross diminta untuk menangani pasien yang bernama Laura, yaitu mahasiswi pasca sarjana yang baru saja tiba di rumah sakit itu karena terkena mental. Ia dilaporkan ke polisi karena tindakan tidak menyenangkan. Di berkas laporan, ia tidak mengalami gangguan kejiwaan. Tetapi polisi mengirim laporan untuk insiden berbeda yang melibatkan Laura di minggu lalu, yaitu dosen di kampusnya memukul dirinya sendiri dengan palu hingga mati. Laura sempat dijadikan saksi atas kasus tersebut. Ross mendatangi ruangan di mana Laura berada dan mengajaknya ngobrol santuy. Ross memberikan beberapa pertanyaan kepadanya. Laura pun sesadar-sadarnya bahwa ia tidaklah gila. Ia hanya minta dimengerti mengenai keadaannya saat ini. Something no one else can see except for me. Laura diminta untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain selain dirinya sendiri. Ia melihat seperti manusia tapi bukan manusia, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Menyerupai seperti orang yang dikenalnya. Sesuatu itu tersenyum kepadanya namun bukan senyuman yang ramah, Taken over my whole life and my mind melainkan senyuman sinis yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Setiap kali ia melihatnya seolah mendapatkan firasat buruk, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Menurut Laura, itu bukanlah halusinasi melainkan kenyataan sebenarnya yang ia lihat. Ia dapat melihat kematian dirinya sendiri di hari itu. Namun tidak ada orang lain yang dapat mendengarkan bahkan mengerti keadaannya saat ini. Tiba-tiba saja Laura terjengkang ke belakang dan berteriak histeris seakan melihat yang ia takutkan berada di dekatnya. Lalu bangkit sejenak dengan menggenggam pecahan pot di tangan sambil tersenyum dan menyayat wajahnya hingga ke leher dengan pecahan pot tersebut. Dan film pun baru dimulai. Setelahnya, Ross diminta untuk mengecek seorang pasien yang terkena mentalnya juga bernama Carl. Seharian hanya berkomat kamit saja, diajak ngobrol pun tidak meresponnya. Ross mencoba duduk di samping dan mengajaknya ngobrol. Menanyakan keadaan Carl di hari itu, namun Carl selalu cemas ketakutan. Ia bilang sesuatu selalu berada di dekatnya, entah apa yang dimaksudnya. Lalu Ross menyuruh seorang perawat untuk memasukkan Carl ke ruangan lain. Ia akan melakukan observasi beberapa hari dan menyatakan Carl tidaklah berbahaya, cukup mengeceknya 2 jam sekali. Setelahnya, Ross diinterogasi oleh 2 orang detektif dari kepolisian, diminta kesaksiannya terkait kematian Laura yang menyayat wajahnya sendiri. Ross memberikan kesaksian bahwa Laura mengalami delusi takut parah, sosok jahat yang menghantuinya. Masalahnya, polisi harus menjelaskan dan bertanggung jawab mengenai kematian Laura. Mereka menggali apa saja untuk memberikan kejelasan kepada keluarganya. Satu lagi yang diingat oleh Ross, sebelum kematiannya tiba, Laura sempat tersenyum lebar yang menakutkan. Karena jam kerjanya di hari itu telah selesai, Ross pulang ke rumahnya lalu mandi. Setelahnya ia menikmati segelas wine yang ada di dalam kulkas. Tidak lama kemudian datang kekasihnya yang bernama Trevor. Rose. Semenjak datang ke rumah, Ross sangat ketakutan karena melihat dengan mata kepalanya sendiri pasiennya bunuh diri. Lalu mereka pun makan malam bersama dengan Holly dan Greg. Holly yang sedari awal menyerocos membuat Ross dan Trevor diam mendengarkan ocehannya saja. Mereka bermaksud mengundang Ross untuk datang di pesta ulang tahun anaknya yang ke-7 pada hari Sabtu. Namun sungguh disayangkan, Ross tidak bisa hadir karena harus bekerja. Greg pun menyarankan agar Ross keluar bekerja dari rumah sakit dan membuka praktek sendiri. Ia juga menyarankan agar rumah orang tuanya yang kini tidak ditempati untuk dijual saja. Namun hal tersebut membuat Ross marah. Can you guys just shut the fuck up?
Keesokan harinya, Ross kembali bekerja. Ia meminta laporan polisi terkait kasus yang melibatkan Laura kepada seorang suster. Ternyata seorang detektif polisi yang bernama Joel berada di belakangnya. Ia beralasan sedang bertugas di dekat rumah sakit, oleh karena itu ia berada di sana. Okay, I appreciate it, but I don't need you to check on me. Tak lama kemudian HP milik Ross berdering yang ternyata dari Holly meminta maaf atas kejadian semalam. Ross melihat seorang wanita berdiri di halaman rumah sakit. Kemudian Ross mendatangi kamar rawat Carl. Terlihat Carl sedang tersenyum seperti Laura sebelum mati, namun tidak merespon apa-apa ketika Ross menegur dan mengajaknya berbicara. Tiba-tiba saja Carl berteriak. Ross segera memanggil bantuan para perawat yang ada. You're going to die! You're going to die! Anehnya, Carl terlihat sedang diam terbaring di alas tempat tidur. Akhirnya Ross pun dipanggil oleh kepala dokter. Mengapa membuat gaduh sementara pasien sedang istirahat di atas kasur? Sesuai catatan rumah sakit, Carl tidak pernah menunjukkan sikap yang agresif sekalipun. Mungkin saja Ross sedang mengalami trauma, oleh karena itu ia diminta untuk ambil cuti tanpa potongan gaji. Was it danger to himself that's what your mind was reacting to? Ross bekerja sangat keras sampai 80 jam dalam seminggu selama berbulan-bulan. Selanjutnya Ross pergi ke toko membeli mainan untuk hadiah ulang tahun keponakannya yang akan diadakan pesta di hari Sabtu. Kemudian ia kembali ke rumah menikmati segelas anggur, namun tiba-tiba suara alarm berbunyi sehingga membuatnya kaget lalu mengeceknya. Suara telepon juga berdering membuatnya kaget lagi. Telepon tersebut dari seorang petugas layanan security menanyakan alarm rumahnya yang berbunyi. Anehnya suara telepon berdering kedua kalinya. Ross juga tidak mendapatkan teleponnya di genggamannya. Ross mengalami trauma dan sering berhalusinasi setelah kematian Laura yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. We did a full sweep inside and out. It's all clear. Tak lama kemudian petugas polisi pun datang mengecek seluruh isi rumah. Setelah diperiksa tidak ditemukan sesuatu yang janggal, mungkin saja terjadi error sehingga alarm berbunyi sendiri. Trevor pun datang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ross. No, I'm fine. I was just venting. Ross pun menyiapkan makanan untuk kucing kesayangannya namun tidak menemukannya. Dilanjutkan membungkus mainan dengan kertas kado. Tengah malamnya Ross terbangun dari tidurnya di samping Trevor. Kemudian ia mendengarkan rekaman saat mewawancarai Laura sebelum meninggal. It's all the same thing. Ada yang janggal dalam rekaman tersebut sehingga ia mengulang-ulangnya dan membesarkan suara di bagian tersebut. Tiba-tiba saja sosok menyeramkan muncul di sampingnya. Trevor juga terbangun karena mendengar teriakan Ross. Keesokan harinya Ross mendatangi acara pesta ulang tahun keponakannya. Anehnya saat keponakan Ross membuka kado darinya, terdapat kucing kesayangannya yang sudah menjadi bangkai. Orang lain menjadi takut melihat Ross mengiranya stres. Lalu Ross terjengkang ke belakang menimpa meja kaca karena melihat salah seorang peserta pesta tersenyum lebar kepadanya. I wanted to come down and check on you. How you doing? Setelahnya Ross pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Atasannya Dr. Desai menjenguk dan menanyakan keadaannya. Malam harinya Ross pun pulang diantarkan oleh Trevor. Sebelum turun dari mobil, Ross bercerita bahwa dirinya sedang terancam oleh roh jahat. Kejadiannya seperti apa yang dialami oleh Laura dan kini terjadi padanya. I'm not crazy, okay? Mungkin sulit dipercaya bagi orang lain mengenai hal tersebut, dan ia juga takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Ross tidak merasa gila, tetapi orang lain melihatnya seperti itu. Trevor tidak percaya apa yang Ross katakan, seperti Ross tidak percaya dengan apa yang Laura katakan. No, it's not. It's not a ghost. Trevor memaksa untuk tetap masuk ke dalam rumah. Ia juga tidak percaya kalau kucing yang bernama Masters mati karena makhluk astral yang tidak terlihat tersebut. Tengah malamnya, Ross melihat Trevor yang sedang tidur di atas sofa. Lalu ia membuka artikel yang menceritakan seorang dosen di kampus Saint Agatha mati bunuh diri di hadapan mahasiswanya. Tiba-tiba saja ada yang memanggil Ross dari luar pintu yang ia kira adalah Trevor. Ia segera tarik selimut dan tidur kembali. Keesokan harinya, Ross mendatangi seorang psikiater lain yang merupakan temannya bernama Madeline. Bermaksud mendapatkan resep obat penenang karena setelah menangani Laura, ia menjadi trauma berat dan mengalami halusinasi yang akut. I was
hoping that Sering melihat dan mendengar sesuatu terngiang-ngiang akan kata-kata yang Laura ucapkan kepada dirinya sebelum meninggal sehingga membuatnya resah. Dari sudut pandang Madeleine, Rose tidak sedang mengalami delusi. Pengalaman dengan Laura memicu kecemasannya masa lalu ditambah lagi stres yang berat dan kurang tidur. Memiliki luka yang tak pernah pulih sepenuhnya. Rose, from where I'm sitting, you don't seem delusional or disordered to me. Sarannya adalah gunakan waktu cutinya untuk melakukan hal-hal yang membuatnya melupakan dari apa yang membuatnya stres. Madeleine tidak menyarankan Rose mengkonsumsi obat. Rose disuruh kembali di minggu depan untuk konsultasi selanjutnya. Keesokan harinya, Rose mendatangi rumah mendiang dosen Saint Agatha yaitu Profesor Munoz dan dipersilakan masuk oleh istrinya. Maksud kedatangannya adalah menanyakan yang terjadi pada Munoz sebelum dia bunuh diri di depan mahasiswanya, yaitu terlihat gelisah, paranoid, dan sering terbangun tengah malam lalu berteriak-teriak. But I have left to remember him. Selanjutnya, Munoz tidak pernah tidur, sering berbicara sendiri, melakukan hal-hal aneh. Suatu pagi ia pergi dan malam harinya polisi menghubunginya bahwa Munoz meninggal. Polisi meminta istrinya untuk memeriksa mayatnya. Terlihat wajahnya yang hancur tidak karu-karuan. Singkat waktu, Rose dibawa ke kamar Munoz. Terlihat banyak gambar-gambar yang menyeramkan di dinding kamar. Sosok itulah yang terlihat dan digambar sendiri oleh Munoz sebelum meninggal. Hal tersebut terjadi sepulangnya dari konferensi yang dihadiri setiap tahunnya karena melihat seorang wanita mengerikan bunuh diri sebelumnya. did he ever Rose pun meminta nama seorang wanita tersebut karena itu penting baginya untuk menelusuri rentetan kejadian sampai kepada dirinya. Namun bukan nama yang diberikan, malah Rose diusir dari rumah itu. Setelahnya Rose mendatangi kamar apartemen Joel bermaksud untuk meminta bantuannya untuk mengecek berkas laporan Gabriel Munoz. Setelah dicek, Munoz meninggal seminggu setelah menginap di sebuah hotel, di mana seorang wanita ditemukan tewas bunuh diri di hotel tersebut. Wanita itu bernama Angela Powell, seorang agen real estate. Week earlier from a precinct upstate. what was it for? 4 hari sebelum kematiannya, ia melihat seorang bunuh diri di depan matanya saat sedang mengisi bensin di pom. Anehnya, orang tersebut terlihat tersenyum lebar sebelum melakukan bunuh diri. Joel pun makin keheranan dibuatnya. Lalu Rose pulang ke rumah yang ternyata sudah ada Trevor bersama Madeleine. Madeleine diundang oleh Trevor untuk mendiskusikan mengenai Rose yang semakin mengkhawatirkan keadaannya. Setelah berdebat sebentar dengan Trevor dan percuma saja berbicara dengannya saat ini, karena tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan, akhirnya Rose pergi dari rumahnya. Rose mendatangi rumah Holly dan ingin berbicara dengannya, namun Greg menghalangi karena Rose terlihat aneh dan mengadukan bangkai kucingnya kepada anaknya. Rose mengatakan bahwa ia terkena kutukan. Holly menyamakan Rose saat ini seperti ibunya dulu, menjadi tidak waras dan bunuh diri. Namun Rose mempertanyakan di mana Holly sewaktu ibunya sakit kejiwaannya dahulu. Ia meninggalkan Rose dan ibunya berdua di rumah. How the fuck would you know that? Holly beralasan terpaksa pergi karena itu satu-satunya cara ia dapat bertahan hidup. Rose menyalahkan Holly karena ia seorang yang egois. Holly tidak menginginkan Rose datang ke rumahnya kembali jika keadaan dirinya aneh seperti itu dan tiba-tiba... Holly? Malam hari pun tiba. Karena seharian tidak makan, Rose pun lapar dan membeli burger yang dimakannya sendiri di dalam mobil. Tidak lama kemudian, teleponnya berdering yang ternyata dari Joel, mengabarkan bahwa kasus yang sama seperti Laura berlangsung sudah cukup lama. The direct line linking them all together. And the things these... Polanya juga sama. Sejauh ini Joel menemukan 20 kasus melibatkan 19 korban bunuh diri dengan keterkaitan di antara satu sama lainnya. 19 kasus dari 20 karena satu kasus mengacaukan polanya. Seorang akuntan bernama Robert Talley, rekan bisnisnya bunuh diri tepat di depan mata kepalanya sendiri. The direct line linking them all together. And the things these... Dan 4 hari kemudian Talley membunuh wanita yang belum pernah ia temui sebelumnya. Secara tiba-tiba saja ia membunuh. Tetapi saksi kunci dalam kasus tersebut juga mati bunuh diri. Saat ini Talley masih hidup di penjara. Rose dan Joel segera OTW ke penjara yang dimaksud. Rose ingin sekali bertemu dengan Talley untuk merunutkan kejadian masalah yang selalu terulang. Selama perjalanan, mereka berdua menduga ada kekuatan di belakang yang mengendalikan semua itu. Seperti Laura ketakutan menjelang kematiannya, sesuatu yang lain mengambil alih dirinya. How long was it?
between each victim's death. Jarak antar kasus tidak lebih dari seminggu, bahkan ada yang hanya 4 hari saja. Hari itu adalah hari keempat dari kasus kematian Laura. Keesokan harinya, mereka berdua telah sampai di penjara di mana Tali ditahan dan hanya mempunyai kesempatan waktu 10 menit untuk berbicara dengan Tali. Ross mengatakan mempunyai pasien yang terkait dengan kejadian seperti apa yang Tali alami di waktu dulu. What you experienced in the days leading up to it. Ross mengaku ingin menyelamatkan pasiennya tersebut. Tali terlibat dengan kasus tersebut tetapi ia bisa selamat dan terlepas, apa yang membuatnya tidak mati bunuh diri seperti yang lainnya. Ia menceritakan sebenarnya kejadian tersebut sudah terjadi sejak lama. Something that pretends to be other people. Unless she kills someone. Ia melihat seseorang di Brasil berhasil selamat dari kematian setelah membunuh tetangganya sendiri. Yang Tali lakukan adalah sama dengan orang tersebut lakukan. Sontak saja Ross mengakui dirinya lah yang terlibat dan tidak dapat membunuh orang demi menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mengetahuinya, Tali pun berteriak histeris karena dirinya terlibat kembali dengan kasus tersebut. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah. Sekembalinya, Ross memikirkan untuk melakukan pembunuhan sesuai apa yang dikatakan oleh Tali. Tidak lama kemudian datang Madeline menanyakan kabar Ross dan bermaksud untuk membantunya mengatasi masalah yang kini sedang terjadi. I apologize if you felt ambushed yesterday. That was the wrong approach. Madeline diberitahu oleh Trevor bahwa Ross sedang diikuti oleh hantu, tetapi Ross tidak pernah menyebutkan kata-kata hantu melainkan sesuatu yang jahat sedang mengikutinya. Agar tidak berlama-lama, Ross bilang suatu kesalahan bercerita dengan Trevor. Mungkin saja karena stres dan kurang tidur saja ia mengalami hal tersebut. Ross bilang tunangannya kemarin bilangnya gila, kakaknya juga menjauh darinya, kini mantan terapisnya juga datang dadakan. Should you get that? Tidak lama kemudian suara telepon berdering yang ternyata adalah dari Madeline. Sontak saja Ross menjadi ketakutan, orang yang di depannya adalah setan nyengir berwujud Madeline. Waktu kematian Ross telah tiba sudah lebih dari 4 hari, tetapi itu hanyalah khayalan Ross belaka. Setelahnya Ross membawa pisau di dalam mobilnya bermaksud untuk mencari korban yang akan ia bunuh agar terhindar dari kutukan bunuh diri. Ross segera masuk ke dalam rumah sakit tempatnya bekerja, padahal saat ini dia sedang cuti selama sepekan. Lalu masuk ke dalam ruangan Carl dan menusuk-nusuknya, tetapi Carl tidak mati. Ternyata itu adalah sebuah mimpi belaka. Lagi-lagi hanya mimpi. Tiba-tiba datang Desai mengetuk kaca mobilnya, namun Ross melihat Desai seperti hantu nyengir. Ross segera tancap gas pergi dari sana. Di dalam perjalanan, Jules menelponnya dan memintanya untuk memberikan lokasinya berada. Namun ia berpikir ia harus menyendiri saja saat ini untuk memutus mata rantai kutukan tersebut agar tidak ada korban bunuh diri lagi setelahnya meninggal. Ternyata Ross pergi ke rumah ibunya yang sudah lama tidak ada yang menghuninya. Terlihat rumah tersebut sudah tua dan terkesan angker. Ross mencoba untuk masuk ke dalam sebuah kamar. Ia teringat sewaktu dirinya masih remaja dan tinggal bersama ibunya yang mengalami gangguan mental. Ross berniat bermalam di rumah itu dengan mengandalkan penerangan dari Patromax saja. Terdengar seorang wanita sedang menangis di dalam kamar. Daripada penasaran siapakah yang menangis, ia segera memeriksanya yang ternyata adalah ibunya. Dan berkata minta maaf kepada Ross karena tidak menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Tetapi ibunya menyalahkan Ross mengapa di saat dirinya mencoba bunuh diri, Ross tidak menolong atau mencegahnya di waktu itu. Waktu itu usianya masih 10 tahun dan takut terhadap ibunya yang seperti monster. Hingga saat ini Ross memikul rasa bersalahnya itu, beban tersebut harus segera dilepas. I was 10 years old. Ternyata itu bukanlah ibunya melainkan hantu nyengir yang selama ini mengikutinya. Iblis itu pun melempar dan mencekik Ross. Ross mencoba untuk melawannya dengan menggaplok kepala iblis memakai Petromax. Sehingga iblis itu terbakar dan berteriak-teriak. Rumah juga ikut terbakar. Ross segera lari keluar rumah lalu OTW menuju kamar apartemen Jules dengan mengendarai mobilnya. Setibanya di sana, Ross meminta menginap. Because I was afraid of... Tiba-tiba saja Jules tersenyum lebar yang ternyata itu adalah iblis nyengir. Ross berusaha keluar dari kamarnya, anehnya ia masih berada di perkarangan rumah mendiang ibunya dulu. Terlihat dari kejauhan Jules memanggil dirinya. Rose!
Rose tidak percaya bahwa itu adalah Jul yang asli. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah. Iblis nyengir pun mendekati Rose lalu memperlihatkan wajahnya yang asli. Rose hanya bisa pasrah. Iblis nyengir langsung masuk ke dalam tubuhnya. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye bye.